Menanggapi video viral tentang kaos Anies Capres di acara mudik bareng Pemprov DKI, kami menyatakan bahwa kaos Anies Capres kami yang membagikan. Jumlahnya hanya 50, dibuat oleh kami sendiri dari warga Tanah Merah. Kami melakukan tanpa berkoordinasi dengan Pak Anies maupun dengan Pemprov DKI. Murni inisiatif kami sendiri yang ingin mendorong Pak Anies menjadi presiden. Kami, warga Tanah Merah, sudah melihat langsung kerja nyata Pak Anies dalam membangun kampung Tanah Merah. Untuk para pendukung Pak Anies Baswedan, terutama yang buat kaos dan bagikan ke para pemudik, beta mau tanya, Anies Baswedan itu presiden dari negara mana? Kalian tahu jabatan Pak Anies saat ini adalah Gubernur DKI Jakarta, tapi kenapa kalian buat kaos yang mengatakan bahwa Anies Baswedan presiden Indonesia sejahtera? Itu sama saja dengan kalian membuat pembohongan publik dan itu melanggar hukum. Anehnya lagi kalian bagikan kaos itu ke para pemudik. Lalu seandainya kalau ada anak-anak atau orang pedalaman atau turis yang belum tahu nama presiden kita saat ini, dan mereka melihat para pemudik menggunakan kaos tersebut dan membaca kalimat tersebut, maka apa yang akan mereka pikirkan? Sudah pasti mereka akan beranggapan bahwa nama presiden Indonesia saat ini adalah Pak Anies Baswedan, bukan Pak Jokowi. Jadi tanpa disadari, kalian telah menjadikan para pemudik tersebut sebagai penyebar informasi bohong. Kalian telah menjadikan para pemudik tersebut sebagai pembuat keonaran di tengah masyarakat. Kalau mau dukung Pak Anies maju Pilpres 2024, silakan. Tapi setidaknya cantumkan juga kata capres atau tahunnya. Bukan mentok pada Presiden Indonesia saja. Jadi orang itu tahu malu. Jangan merampas hak konstitusi Presiden saat ini. Bukannya dorong Pak Anies maju Pilpres 2024, malah dorong Pak Anies maju ke dalam got. Lucunya lagi, Pak Anies tahu akan kejadian ini karena saat itu banyak pemudik menggunakan kaos tersebut. Tapi beliau seolah-olah diam. Beliau tidak ada tindakan apa-apa dan itu suatu bentuk kelalaian. Ada sebuah kisah di Amerika, ada seorang anak, dia masuk dalam penjara. Di dalam penjara, anak tersebut menulis surat untuk ibunya. Dan isi surat tersebut, anak itu menyalahkan ibunya karena tidak pernah mengajarkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Tidak pernah melarang dia ketika dia melakukan suatu tindakan kejahatan. Sama seperti Pak Anies. Beliau adalah Bapak DKI Jakarta, tapi beliau tidak melarang anak-anaknya ketika menulis kalimat yang mengklaim jabatan orang lain. Beliau tidak memberitahu pada anak-anaknya bahwa kalimat pada kaos yang mereka gunakan adalah pembohongan publik dan itu melanggar hukum. Jadi ketika anak-anaknya terjerat hukum, apakah beliau sebagai bapak mau ikut dihukum? Jadi beta peringatkan pada kalian yang membuat kaos tersebut dan yang menggunakan kaos tersebut agar hati-hati. Kita adalah rakyat, jangan mau dibodohi untuk menjadi tumbal politik. Karena ketika kalian terjerat hukum, maka mereka akan mencuci tangan di sumur resapan lalu menghilang dari hadapan kalian. Setidaknya belajar dari kisah yang dialami oleh Ibu Angelina Sondak. Ketika beliau menginap di Hotel Pardeo, tidak ada satu dari elit Partai Mercy yang peduli pada beliau. Can you forgive your father? Yeah, because he's a human being, you know. Every human being can make a mistake. Nada Fadullah is being punished for the sins of her father. Along with her grandmother, he brought the family here in 2015. When you were leaving Indonesia, did you know what it was going to be like? Before, I don't know that my fathers will bring us to here. When I'm still in my school, I really want to be a doctor, and I really like to study. When we see Islamic State, we know about the violence, beheadings, cruelty, and the fighting. Did you see any of that? When I go to the shop with my family, and sometimes we saw they slaughter people and they make it on the street for make people to see. The heads? The heads and the body.
There's one person that's responsible for bringing you all the way here, for taking you out of school, from stopping you becoming a doctor. It's your father. Can you forgive your father? Yeah, because he's a human being, you know. Every human being can make a mistake. But he's already apologized to me about what he did. He apologized to me and tried to make everything better, but he can't do anything because he's in prison. It's the craziest thing that in my life, and I bring all my family to the Syria. Nada's father gave up everything for the Islamic State group. You made a mistake in your life, and everybody made a mistake in their lives. And this is my biggest mistake in my life. Yeah, but this wasn't a normal mistake. You joined a terrorist organization which was killing Kurds, which was killing Arabs, which was stealing territory. Those homes that you stayed in were stolen from people, Yeah. which was enslaving the Yazidi people. Yeah, but we have to go to the court. Right now, I don't know exactly what we are doing here for 2 years almost. There is someone maybe 3 years, maybe there's someone maybe 4 years without any processing. So you think Indonesia should take you home? I don't know. There's nobody from Indonesia come to me and talk to me. There's nobody. Dozens of countries are now asking the same question. Can they welcome back those who belonged to the enemy of the world? And what do you say to people in Indonesia? You want to go home? Yeah, because I'm really tired in here. So we're thankful if there's people who want to. Forgive you? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona, warga dari Tanah Merah, akan menyampaikan beberapa hal tentang mudik gratis 2022 di Pulau Gebang saat dilepas oleh Pak Anies. Menanggapi video viral tentang kaos Anies Capres di acara mudik bareng Pemprov DKI, kami menyatakan bahwa kaos Anies Capres kami yang membagikan. Jumlahnya hanya 50, dibuat oleh kami sendiri dari warga Tanah Merah. Kami melakukan tanpa berkoordinasi dengan Pak Anies maupun dengan Pemprov DKI. Murni inisiatif kami sendiri yang ingin mendorong Pak Anies menjadi presiden. Kami warga Tanah Merah sudah melihat langsung kerja nyata Pak Anies dalam membangun kampung Tanah Merah. Kami suka pemimpin yang menepati janji dan amanah seperti Pak Anies, dan akan terus mendorong menjadi presiden. Dengan izin atau tidak, kami tetap akan mengkampanyekan. Soal ini Pak Anies tidak tahu menahu. Ini memang pure dari kami warga Tanah Merah. Tidak pernah kami memberitahu siapapun, dan Pak Anies pun tidak mengetahui. Kami bukan bawahan Pak Anies juga. Jadi buat apa kami melapor? Yang hanya kami mau adalah Pak Anies menjadi presiden yang terbaik yang akan didukung oleh warga Tanah Merah. Urusan kami sebagai rakyat bukan utusan Pak Anies. Itu clear. Kami rakyat atau warga Tanah Merah bukan utusan dari Pak Anies. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ade Armando kemarin turun dengan backbone mahasiswa saja, saya yakin kejadian itu
tidak akan terjadi. Artinya memang ada kelompok yang berbaur dengan mahasiswa. Ya, emang apa? Ya, Ada kelompok itu memang juga dia demo. Kelompok itu dia juga demo. Dia tidak suka dengan Pak Jokowi, malah pengen menurunkan Pak Jokowi. Ngelihat Ade Armando, dalam kepala dia Ade Armando bukan bagian dari gerakan ini, tapi bagian dari menista agama. Karena mereka menganggap video-video Bang Ade selama ini menista agama. Ini kan kelompok-kelompok yang menjadikan Bang Rocky sebagai hujatul Islamnya mereka. Benar, benar. Dan saya tidak nikmati itu. Enggak, benar. Ini Bang Rocky ini lebih hebat daripada Snoko Gronye. Jadi kalau Snoko Gronye itu belajar di Mekah dulu, ya, belajar pakai jubah dan segala macam, baru kemudian dianggap sebagai hujatul Islam. Terhadap tuduhan-begituan. Gitu. Nah kalau Bang Rocky ini di WA tuh statementnya dia yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yang dianggap Bang Rocky pakai baju saya ateis saja dianggap sebagai hujatul Islam kok gitu. Jadi jauh lebih hebat. Karena lebih hebat daripada Snoko Gronye, mungkin juga bahayanya lebih besar daripada Snoko Gronye. Orang ini nggak peduli mau sama agendanya mau nggak, saya anggap Anda penista agama. Kelompok ini kan kelompok Islam politik. Islam politik ini kalau gambaran sederhananya, mereka tuh ke masjid itu bukan buat ibadah atau dengar ceramah agama. Tapi mereka ke masjid itu untuk mendengarkan propaganda politik. Mendengarkan agitasi politik. Ya. Kalau dari masjid, dari tempat ibadah mereka mendengarkan agitasi politik, mereka pulang itu dengan gagah. Dadanya busung, buncah, saya mujahid. Saya besok siap untuk berjihad. Kalau dia ke masjid, dengarnya ceramah tentang akidah, akhlak, ibadah, keluarnya loyo. Mereka jadi ke tempat ibadah mendengarkan agitasi politik, mau sholat, mau ibadah di jalanan. Karena itu, saya kasih contoh. Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afghanistan itu sudah ada di Jakarta. Itu. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Jadi kalau sampai waktu itu para pendemo tidak sabar terus konslet sama polisi atau TNI, tepuk tangan ini teroris itu. Karena ada medan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi untuk supaya ada ini chaos. Iya, kalau untuk terjun ke politik nggak ada, sampai sekarang teroris nggak ada yang terjun ke dunia politik, tapi ngompor-ngompori supaya nanti terbentuk bukan negara Islam dulu, tapi chaos. Nah, ini juga harus kita sabar. Oleh karena itu begitu saya ditangkap pertama kali, saya sudah sampaikan ke Mabes Polri waktu itu yang nangkap saya, jangan sampai terjadi peristiwa Ambon sama Poso. Ini yang harus kita antisipasi. Perusuhan yang bernuansa SARA inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan dalam artian bahwa di situ ada medan jihad. Makanya jangan sampai, mohon kita bersabar. Lintas agama ayo kita bersabar, jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu. Nah, ini harus ditokoi oleh NU karena NU itu sudah dekat dengan semua agama. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Jangan dipajang-pajang.